selamat datang di Para Indigos. Oke, hari ini kita tidak melakukan penelusuran, tapi kita punya program baru yang namanya check-in. Check-in itu adalah cerita kisah para Indigos. iya, kisah cerita kisah Para Indigos. Nah, jadi malam ini saya sama Teh Detika. Teh Detika. Saya Detika. Iya. Jadi kita akan melakukan cerita-cerita tentang pengalaman kita ya Teh ya. Ya. Tentang penelusuran kita kemarin. Selama membuat video syutingnya. Ada berapa bulan kita? 3 bulan 3 kalau nggak salah. bulan pembuatan. 3 bulan kita melakukan penelusuran, terus makan-makan di luar gitu kan. Jadi kita terbersit ide, oh gimana kalau misalkan kita mengadakan cerita kisah para Indigos satu persatu personel untuk lebih dekat lagi dengan teman-teman semua, Untuk mengenal. lebih mengenal. Iya betul, mengenal sosok yang jagoan ini. Selama penelusuran kan kita melihat karakter Teh Deti itu kayak seperti yang serius gitu kan. Terus kalau misalkan penelusuran Teh Deti ngebahasnya yang benar-benar kayak istilahnya apa Teh? Benar-benar kayak kisah mistisnya dapet, terus penjelasannya tentang mistis di sana, terus dibahas dengan materinya juga dapat gitu. Mungkin serius atau ketakutan dia. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke, kita mulai aja nih. Teh Deti, Ya. perkenalkan dulu kepada para teman-teman para ghoster di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Detika, tim para Indigos ya. Mau bincang-bincang untuk saat ini, cerita tentang apa yang terjadi selama di tempat yang pernah dikunjungi ya. Yang pernah kita datangi penelusuran, Ya, baik hampir itu pernah di kita datangi. makam-makam karomah ya Teh Deti ya. Iya, di tempat-tempat Terus angker. tempat angker, di pemakaman umum gitu kan. Nah, Teh Deti ini asli orang mana Teh? Purwakarta ya? Kalau lahir sih di Bogor. Kalau lahir di Bogor Cuma- katanya, pengen di Bogor. Kan saya blasteran. Blasteran. Jadi ibu saya asli orang Purwakarta, bapak saya asli Bogor, Karawang ya. Jadi perpaduan antara orang Sunda dan orang masih apa itu teh? Orang mana? Jakarta. Jakarta, dari Bogor ke Karawang terus ke Jakarta. Itu sama halnya kayak kita waktu ngadain penelusuran. Ini cerita lucu dulu ya Tadi yang waktu di Jembatan Merah Jatiluhur itu ada kesalahan teknis. Aduh, kita salah bicara, itu dari ujung jembatan satu ke jembatan sana 50 kilometer. Sama kayak dari sini ke Jakarta mungkin lebih. Nanti itu kita ceritakan, seru banget. Iya tuh. Jadi intinya Teh Deti ini adalah kelahiran dari Bogor dan sekarang tinggalnya di Purwakarta. Gitu loh para ghoster. Nah, awal pertama kita membentuk para Indigos Ya, waktu itu gimana Teh? ya waktu itu kan kita punya hobi yang sama ya, sama Hobi apa itu? hobi ya mengenai hal mistis, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi kan kita sering pergi-pergi tempat-tempat yang sepi, tempat biara atau apa. Kan tadinya kita berdua itu orang yang benar-benar mempunyai rasa takut yang sangat tinggi ya. Aku Jadi- enggak. Oh, mungkin Anda sudah sembuh dari rasa Ya, emang takut. bener dulunya kita Ya. penakut banget terus Penakut banget. Terus karena kita sering diasah dan dilatih, mungkin memaksakan diri ke tempat-tempat yang angker atau ya ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang-orang lah ya disebutnya. Dari situ alhamdulillah banyak terlatih, lumayan agak berkurang dari rasa takut itu. Yang tadinya mungkin 100 derajat 100% lah, bukan derajat. Kalau derajat ntar kita ngejumpalik. Iya. Jumpalik. iya, Terus yang tadinya kan 100%. Sekarang jadi berkurang lumayan, jadi kira-kira 50% lah. bukan gitu. Saya kira mau 50 km.
Maaf ya, karena saya kan orang Sunda asli jadi agak susah ngomong bahasa Indonesianya. Ya sami abi oke. Nah, itu jadi awal mula terbentuknya para Indigos itu karena kita emang senang ya, sebenarnya senang dengan sesuatu yang menurut kita aneh gitu kan. Ya, Aneh dalam artian tidak masuk logika atau hal-hal yang di luar nalar gitu ya Teh Desi. ya yang jarang orang ketahui gitu kan. Cuma dari hal itu kan saya juga sering ngerasain hal-hal yang emang gak wajar gitu kan, dari segi apa, terus tadinya nggak percaya, terus sering terjadi, jadinya terus saya lanjutin untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Ngomong-ngomong, Teh Devi sering ngerasain sesuatu hal yang di luar nalar gitu ya. Sejak kapan sih Teh Devi bisa ngerasain sesuatu itu? Kalau ngerasain hal seperti itu sih dari kecil ya. Dari kecil juga saya udah terbilang punya rasa takut yang sangat takut. Kalau misalkan mau ke kamar mandi kemana, pasti orang tua saya yang mendampingi. Walaupun umur saya udah sampai SMP juga, waktu itu waktu SD juga masih diantar ke kamar mandi. Ya sering-sering lihat hal-hal gaib lah, seperti kayak kuntilanak, kayak pocong, atau sejenis sosok besar hitam ya. Mungkin kalau misalkan orang bilang itu halusinasi, tapi setelah saya sering tanya ke orang tua, ke siapa, emang benar kadang sosok-sosok yang saya sebutin itu di tempat tersebut ada. Entah itu suatu kebetulan atau emang yang terjadi di Emang ada, benar adanya gitu ya kan. Kalau misalkan itu kan dari kecil ya berarti ya, ya sering merasakan sesuatu gitu kan. Terus pas di konten kenapa Teh Deti gak pernah ngomong bahwa ih itu ada kuntilanak loh, ih itu ada pocong, kenapa nggak diomongin kayak gitu? Kadang suka apa ya, suka langsung kayak ngeblank gitu kan, kayak di kemarin kita konten itu juga kan ada cerita lucunya juga gitu kan. Teh Devi lihat, coba kamera lihat sebelah sana gitu kan. saya sorot dia kan sebelah sana, terus di sebelah sana banyak pohon pinang katanya. Padahal Teh Devi itu melihat sesuatu yang benar-benar menurut saya juga ya, pandangan saya itu emang ada gitu. Kenapa nggak diceritakan langsung sosoknya seperti itu gitu Teh Devi? Jadi seperti ini ya, karena di suatu tempat yang kita kunjungi itu setiap tengah malam ataupun di jam-jam tertentu, itu ada suatu tempat yang emang harus bisa dibicarakan terhadap publik, ada juga yang harus emang kita yang cukup tahu gitu. Jadi waktu kemarin juga kejadian di taman bermain itu, saya selain melihat pohon pinus, pohon palem, pohon palem, di situ saya melihat sosok besar yang hitam, seperti sosok, kalau terbilang zaman sekarang mungkin ada gambaran genderuwo kayak gitu, entah makhluk semacam hewan sejenis monyet besar gitu ya kan. Bukan berkaki empat? Bukan. Bukan. Kalau monyet ya bukan ya, pokoknya kan kayak seperti King Kong, rambut panjang itu kalau di Indonesia kan disebutnya kayak genderuwo gitu rambut. Kayak genderuwo. Emang sih Teh Deti benar, kalau misalkan kita kan suka bingung ya melihat sosok gitu kan, tinggi, besar, terus hitam gitu kan, kadang matanya merah. Cuma kita tahu itu bukan genderuwo, cuma kita susah mengungkapkannya dan kita tidak tahu istilahnya itu apa. Makanya untuk mendapatkan untuk kayak misalkan teman-teman membayangkan gitu ya, kita kasih taunya seperti genderuwo gitu kan, emang bentuknya seperti itu, tapi bukan, banyak seperti itu ya. Iya, banyak seperti itu, dan juga kan menceritakannya juga sulit. Jadi karena kita belum mengenal sosok-sosok, misalkan di ini jenis ini jenis ini gitu kan, jadi saya juga kurang paham masalah itu ya. Yang saya ceritakan ya yang semampu saya tahu gitu kan, sepengetahuan saya sendiri gitu. Kalau misalkan ngerasain sih hal-hal yang seperti itu banyak sekali ya. Yang perbedaannya kalian juga bisa coba sendiri saat kalian mengunjungi tempat-tempat yang memang sudah jarang dihuni manusia, atau di tempat-tempat di orang-orang banyak ya. Pasti di tempat itu banyak sekali makhluk-makhluk astral dan hal-hal yang terjadi secara ganjil di sana. Itu
Kalau menurut Teh Deti nih ya, kalau misalkan kita kan kadang datang ke kita ya yang udah ibaratnya sedikit peka lah ya gitu ya. Iya. Kita datang ke tempat angker itu pasti ada yang namanya benturan energi ya. Iya. Benturan energi gitu kan. Kalau menurut Teh Deti nih, kalau misalkan orang yang awam lah ibaratnya, orang yang awam datang ke tempat angker itu juga bisa merasakan benturan energi seperti itu enggak? Bisa, terkadang orang yang masih belum tahu tentang hal itu atau nggak percaya juga, kadang kalau misalkan energi mereka lebih kuat daripada kita, itu akan secara apa ya, refleks terjadi. Seperti selain panas juga di tempat dingin, misalkan tempat itu dingin ya, tapi kita merasa panas, terus merasa ada sosok dorongan-dorongan, misalkan kita lagi berdiri atau apa, pasti Ada energi iya, dorongan atau ada. misalkan kayak sesak ngap lah tiba-tiba gitu kan? Iya, kadang kebanyakan pengap. Padahal kan itu ruangan terbuka ya, misalkan kayak ya hutan-hutan terbengkalai, hutan-hutan yang rindang misalkan, atau bangunan yang terbengkalai kan masih luas ya. Tapi saat kita datangi itu, kita kan merasakan seperti pengap ataupun sesak napas. Selain sesak napas, akan merasa juga ada orang-orang yang melihat kita di sekitar kita tuh, ada yang merhatiin gitu. Padahal itu entah halusinasi entah apa, tapi emang terjadi itu secara nyata ya. Bisa kalian membuktikan sendiri. Kalau misalkan kalian gak percaya atau ragu dengan kejadian-kejadian yang kita alami, kalian bisa ikut kok, bisa ikut datang dan coba rasakan ke tempat-tempat yang kami kunjungi itu ada apa gitu, terus ngerasain hal apa di sana. Silahkan. Iya, benar. Terus ini nih, selama kita 3 bulan konten ini, kita pergi kemana-mana, tempat yang paling menurut Teh Deti itu paling angker dan menakutkan di mana? Selama 3 bulan ini ya. Kita konten tuh udah kemana-mana kan, Ya. udah ke pokoknya banyak lah gitu kan tempatnya. Nah, menurut Teh Deti nih, tempat yang paling angker terus yang paling banyak fenomena-fenomena walaupun teman-teman di rumah tidak bisa melihatnya, terus kita bisa melihat dan merasakannya, itu di mana? Waktu itu kita konten di mana? Semua juga banyak sih, cuma harus pilih salah satu gitu. Yang paling menyeramkan lah. Yang paling menyeramkan itu menurut saya, jadi ingat bentar, di mana ya? Selama kita konten yang pernah kita datengin. Di taman bermain sih. Yang kemarin berarti? Iya. Kenapa? Karena di taman bermain itu kita bertiga, bukan sekali ya, tapi berkali-kali banyak ngerasakan benturan energi sama mereka ya. Contohnya saat kami syuting itu kan udah jelas banyak suara-suara dan hal-hal yang aneh. Dan juga teman kami juga ada salah satu yang bisa masuk juga ya, kemasukan. Terus siapa? Ya Si Bian sama si Dika. Ya kamu sendiri. Terus yang buat anehnya, kenapa saat kita syuting itu nggak terlalu banyak kejadian hal yang emang langsung benturan secara fisik ya, langsung ke fisik kita gitu. Tapi kejadian tersebut terjadi ketika mau pulang, harimau yang lewat ya, menggeram, tapi nggak apa-apa sih, mereka nggak ngeganggu sampai langsung gitu. Karena intinya kita kemanapun kita kunjungi, walaupun tempat-tempat tersebut terbilang angker dan menyeramkan, kalau misalkan kita berdoa dulu, menghormati mereka, salam dulu kepada ya ahlul gaib atau apa ya, insya Allah kita nggak akan celaka. Dan syuting kita itu nggak ada buat menentang mereka juga ya. Saya hanya sekedar ingin tahu dan ingin merasakan seperti apa saat kita di tempat-tempat seperti itu. Gitu. Jadi kita itu namanya kan indigos ya. Ya. Jadi orang-orang yang ingin mencari hantu tapi bukan menantang ya, cukup mencari gitu kan.
terus menggali informasi kalau misalkan ada informasi apa di situ gitu kan. Iya. Sehingga kita tahu mereka itu ada di tempat itu gitu. Jadi kita saling, ibaratnya apa ya, kalau orang itu saling menghargai gitu kan. Iya. Kita tahu oh ada sosok seperti ini, ada sosok seperti ini. Dan juga gitu. kan dari pembuatan video-video ini kan di sisi lain warga Purwakarta juga yang belum tahu tempat-tempat tersebut ya. Jadi kan kita tahu, seperti teman saya sendiri, Teh Deti itu di mana sih kok ada taman bermain terbengkalai di daerah ini nih gitu, Purwakarta. Gitu kan. Sedangkan saya belum pernah tahu, setahu saya masih pada dipakai atau ini gitu. Nah setelah saya buat video itu kan jadi banyak orang tahu tuh, oh ada tempat bagus ya, ternyata tempat bagus tersebut udah nggak digunakan lagi, jadi sayang terbengkalai. Selain itu jadi juga siapa tahu nanti ada investor-investor yang mau membuka kembali gitu Iya, kan. membuka kembali ya, biar jadi direnovasi rame jadi lagi, bagus ya benar. lagi kan. Ada manfaat juga, jadi banyak orang tahu, bukan dari hal negatifnya aja, jadi kan sisi positifnya juga banyak gitu, manfaat lah gitu ya untuk pengetahuan orang. Teman-teman para indigos gitu kan, yang tadinya tidak tahu bahwa di Purwakarta ada tempat seperti ini, ada tempat seperti ini. Terus kan selain itu juga kita sering ya bikin konten ziarah-ziarah Iya. ke makam-makam karomah pembuka agama Islam gitu kan, para wali gitu. Nanti di sana kita kasih informasi supaya teman-teman semua tahu gitu bahwa di Purwakarta ini banyak tempat-tempat wisata religi tepatnya ya. Iya. Tempat-tempat wisata religi yang teman-teman belum tahu gitu kan. Nanti kita kasih informasi melalui konten-konten kita gitu. Iya. Jadi tidak melulu kita kontennya itu kayak di rumah kosong gitu kan. Terus di mana lagi, di tempat bermain angker gitu kan. Iya. Bahkan sekali-sekali nanti kita akan konten di tempat-tempat kayak makam ziarah gitu kan. Nanti kita gali informasinya ada apa saja di situ. Iya. Terus Teh Deti, saya mau nanya nih, kalau misalkan menurut Teh Deti nih ya, di luar dari pertanyaan konten kita ya yang kemarin-kemarin, menurut Teh Deti nih, apakah setiap orang bisa dibuka mata batinnya? Setiap orang, Pandangan Teh Deti kalau saya pertanyakan gitu kan, setiap orang apakah bisa dibuka mata batinnya atau gimana sih? kalau dibuka mata batin itu sebenarnya bisa secara instan juga, tapi itu hanya sepintas ya, tidak langsung, menurut saya tidak langsung berbentuk secara ini, pasti masih menyerupai ops gitu. Jadi enggak semua yang terlihat itu bisa langsung jelas. Saya juga kan melihat sosok itu seperti bayangan, enggak langsung lihat. Misalkan pocong ya atau kuntilanak itu mereka udah terbentuk, tapi mereka tidak terlihat jelas tentang wajahnya ataupun rupa warnaannya seperti apa, cuma hanya terlihat rambut panjang dan berbaju putih, kadang baju merah. Itu pun seringnya ngebelakangin, jadi nggak terlalu semua juga, nggak semua bisa dibuka mata batinnya, kecuali misalkan dibukanya itu untuk para ahli supranatural, mungkin hanya untuk sewaktu-waktu dia saat dibutuhkan saja di situ, mungkin nggak selalu harus memang terbuka semuanya gitu, enggak. Dan lagi kan kadang ada yang memang otodidak dari kecil udah terlihat gitu. Nah, kayak yang otodidak dari kecil sudah terlihat gitu kan, itu apakah emang ada dari faktor keturunan dari misalkan kayak leluhur-leluhurnya, atau misalkan ada pun yang tidak, tapi itu kebanyakan orang menyebutnya adalah indigo. Nah, kalau menurut Teh Deti nih, apakah yang dari faktor keturunan ini sama halnya dengan orang-orang indigo? Apakah orang indigo juga mempunyai leluhur dan keturunan yang dulunya mereka adalah bisa gitu, orang-orang yang bisa? Jadi masalah indigo itu ya, setahu saya itu kan yang dari keturunan juga ada ya yang dari keturunan juga. Jadi kita mungkin udah bawaan dari leluhur atau apa, bisa
apa sama Allah diperlihatkan tentang hal-hal yang memang di apa di luar kehidupan dunia kita ya. Jadi alam lain lah terbilang gitu. Kalau misalkan orang yang dari keturunan ya biasanya itu mereka akan dipertemukan lagi dengan ahli-ahli spiritual. Oh, jadi nanti akan dijalurkan oleh leluhurnya Ya, gitu kan untuk bertemu dengan orang-orang yang ahli spiritual yang ya, bisa membimbing dia membimbing gitu kan. untuk lebih apa Mengasah lagi mengasah keilmuan. lagi, lebih memperdalam lagi masalah hal seperti itu. Kadang juga kan ada yang memang apa mereka itu terjadi secara apa ya? Secara kalau misalkan mimpi itu apa? Ilapat ya. Ilapat. Melalui ilapat mereka kadang ada juga yang seperti itu. Mereka bisa membuka dan melihat hal-hal gaib itu dari ilapat gitu. Kadang juga bisa. Cuma kalau di pihak pribadi saya sendiri itu saya ada waktu-waktu tertentu yang memang kadang tidak bisa terlihat, kadang tidak bisa terdengar, tapi bisa terdengar dan bisa terlihat itu dalam kondisi saya sedang benar-benar konsentrasi. Kalau misalkan saya saat ditanya gitu kan, saat berbicara atau bercanda bareng-bareng gitu, saya nggak akan langsung bisa melihat ini gitu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar apa fokus dulu ke suatu tempat itu dan melihat, merasakan, baru saya bisa menjelaskan tentang ada apa di sana, tentang sosoknya seperti apa di sana gitu. Jadi kalau Teh Deti itu lebih awal mula untuk melihatnya itu masih berbentuk kayak orbs. Tapi kalau misalkan dia fokus, terus dia konsentrasi, nah barulah penglihatan ininya apa namanya penglihatan batinnya gitu kan, bisa melihat dengan jelas, membentuk sehingga timbullah sosok yang nampak itu gitu kan. Sosok makhluk astral itu sendiri. Untuk mencapai suatu titik dalam apa ya, kayak kalau kata kehidupan mencapai sebuah titik kehidupan gitu kan, kita harus belajar sabar sehingga kita bisa melihat dengan jelas gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, seru banget obrolan kita hari ini, mulai dari perjalanan konten kita kemarin ya, terus sampai membahas segala sesuatunya di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah bisa apa ya, terinspirasi asik. Jadi kita menginspirasi terus menambah wawasan informasi gitu kan, ya, dari kita gitu. Ya sedikitlah apa yang kita tahu kita sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Iya. Gitu kan. Jangan lupa ya ini kan enggak selalu fokus serius ya video kami itu. Pasti ada hal-hal lucunya, bercandanya. Jadi ya gitu deh. Tanpa settingan. Kalau misalkan salah bicara ya emang kita tanpa settingan ya, bicara saya agak masih belepotan. Sesuai dengan yang di video-video teman-teman bisa lihat di video-video kita, mulai dari awal sampai akhir, harus ditonton sampai akhir ya. Iya. Kalau mungkin saya bicaranya sudah baik, mungkin saya saat ini udah menjadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Iya, kalau nggak pengacara jadi ini apa sih, penasehat hukum gitu. Hukum apa? Hukum karma, Bu. Iya, jadi kan wajar lah kalau misalkan bicara kami masih ada yang salah, harap dimaklum. Saya maklum. Oke, teman-teman, ada yang mau diceritain lagi nggak Teh sebelum kita udahan nih? Karena yang dua lagi nanti akan kita wawancarai juga. Untuk season pertama ini Teh Deti dulu. Nanti mungkin kedepannya kita akan perbaiki segala sesuatunya ya. Ya, mungkin kesalahan hanya ada di diri saya sendiri dan kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kayak Bunda Dorce. Iya kan, kesalahan dan kehilapan ada di diri saya sendiri. Kalau misalkan kekurangan itu adanya di, kelebihan itu adanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, intinya seperti itu teman-teman. Nah,
kita udahin aja apa Wabillahi namanya taufiq. check Oh iya, check check-in. in hari ini dengan Iya. Teh Deti. Untuk selanjutnya nanti kita masih ada Entika dan Bianca. Iya ya. Jangan bosan-bosan nonton video kami. Tuh. Orang-orang yang memaksakan diri orang-orang yang memberanikan diri berkunjung ke tempat-tempat yang memang menguji nyali Demi kita. kalian. Bayangkan Demi menghibur di kalian. Purwakarta pun banyak kan youtuber ternama yang pemberani, tapi kita Udah Bu curhatnya, kita nggak jadi closing nih. Iya, maaf. Nanti kan masih banyak nih. Ini kan program baru dari kita, gitu Iya. kan. Setiap kita penelusuran ke beberapa tempat, nanti kita adain lagi check in gitu kan, cerita kisah para indigos ini. Nah, untuk kali ini sekian dulu nih Teh Deti ya. Iya. Makasih nih udah nemenin saya. Sama. Nanti kopinya di belakang ya. Iya. Kopi sama bunga Betul. 7 rupa. Jangan lupa ya kamu untuk mengkonsumsi Siapa? vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh Iya, agar benar. terjauh dari corona. Bener. Tetap sehat, jaga sehat ya. Karena Jangan lupa pakai masker. Tapi di sini karena kita berdua gitu kan, terus kita juga udah vaksin teman-teman, Iya. jadi insya Allah lah kita sudah aman. insya Allah. Iya. Oke teman-teman, untuk check in hari ini bersama Teh Detika cukup Dan sekian. Gak Cukup usah, sekian. saya mah udah banyak yang kenal Teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.